Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah taala manafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki iku fasal. Ibaratnya fasal syurutul fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah. Di atas disebutkan syaratnya sholat, syarat apa rukun? Kita lihat dulu. Wah, panjang. Arkan, rukun. Rukunnya sholat yang nomor 3. Pertama kan niat, kedua takbiratul ihram sudah dijelaskan syarat-syaratnya di bagian sebelumnya. Sekarang kita ke syarat-syaratnya rukun yang ketiga yaitu Fatihah. Itulah rumitnya sholat. Sholat selain ada syaratnya, rukunnya juga ada. Dalam rukunnya itu masing-masing juga ada syaratnya juga. Itu sulitnya kita belajar sholat. Kita tetap berusaha sekuat tenaga belajar, benar-benar usaha untuk sholat kita, bagaimana sholat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran ya kita berusaha belajar syarat rukunnya, dipenuhi syarat rukunnya sebenar-benarnya. Syurutul Fatihati iku asyaratun 10. Iku asyaratun 10, ada 10. Takbiratul ihram ada 16. Sekarang Fatihah ada 10. Apa aja 10 itu? At-tartibu. Swiji iku runtut. Al-awalu at-tartibu. Utawi kang awal iku at-tartibu, runtut. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Harus urut mulai dari bismillah sampai waladhdallin harus urut. Terus wal muwalatu lan nuli-nuli itu maksudnya antara bismillah ayat pertama dan dengan ayat yang kedua itu harus continue terus, nggak boleh dijeda terlalu lama apalagi. Wa mura'atu hurufiha lan ngreksa huruf-hurufe Fatihah, hurufnya itu ada berapa Fatihah itu harus dipenuhi, harus dijaga makhrajnya. Kan ada makhrijul huruf hijaya itu kan caranya melafalkan itu namanya makhrijul huruf, itu harus dipenuhi juga. Wa mura'atu tasdidatiha lan ngrekso atau menjaga tasdide Fatihah. Dalam surat Fatihah itu ada tasdidnya, itu juga harus dijaga, jangan sampai dikurangi. Karena kalau sampai dikurangi itu sama halnya mengurangi satu huruf. Wa ala yaskuta lan yento ora meneng. Wa ala yaskuta lan yento ora meneng sapa wong utawa musolli saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe. Tawilatan kang suwe ini sesuai dengan mualah tadi. Jadi jangan sampai
diam terlalu lama dalam melafadzkan surat Fatihah itu. Antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Wala qasiratan lan ora sedhela. Terlalu lama enggak boleh. Wala qasiratan lan ora sedhela neng yaksudu kang nejo sapa wong biya kelawan qasirah nejo qat'al qiraati ing megot wacan. Sedhela utawa sebentar juga enggak boleh dengan niat apa? Memutus bacaan Fatihah. Wa qiraatu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayate Fatihah. Lan maca syaratnya maneh yaiku maca saben-saben ayate Fatihah. Ayatnya itu ada 7, itu harus dibaca semua, enggak boleh dikurangi. Wa minha lan iku setengah saking ayate Fatihah atau termasuk setengah saking ayate Fatihah al basmalatu utawi basmalah. Termasuk di sini di kitab ini dijelaskan termasuk masuk dalam surat Fatihah itu basmalahnya juga. Sudah terhitung ayat-ayatnya surat Fatihah. Wa adamul lahni lan ora anane pelatan utawa pelo utawa napa lek ngarani bahasa Indonesianya ya kurang fasih, tidak pelo namanya. Al muhilli kang ngrusakake bil makna kelawan maknane Fatihah. Diusahakan ya belajar ben gak pelo. Karena kalau sampai pelo dan itu sampai merubah atau merusak maknanya Fatihah itu enggak sah. Itu ketentuannya, syaratnya bacaan Fatihah seperti itu. Tapi ya jangan sampai belum dapat memenuhi syaratnya terus meninggalkan sholat juga jangan sampai. Tetap sholatnya itu tetap dengan terus kita berusaha belajar sebenar-benarnya, berusaha belajar dalam membaca surat Fatihah sak bener-benere. Insyaallah dengan seperti itu Allah tetap akan menerima salat kita. Amin Allahumma amin. Wa antakuna lan yen ta ana apa qiraah ana iku halatal qiyami tetap ing dalam tingkah ngadeg ketika berdiri itu bacaan Fatihah. Bukan ketika rukuk. Fil fardhi dalam salat fardu. Oh ini sinkron dengan syaratnya salat, rukunnya salat yang keempat yaitu qiyam, berdiri. Nah, ketika berdiri itu kan diusahakan sekuat tenaga untuk berdiri. Ketika berdiri itu membaca surat Fatihah fil fardhi dalam salat fardu. Wa ayusmi alan yen to ngrungokake sapa wong nafsahu ing awake wong. Maksudnya bacaan surat Fatihah tadi harus minimal dapat didengar oleh dirinya sendiri. Wa ayusmi'a lan yen to ngrungokake sapa wong nafsu ing awake wong al qiraata ing wacane Fatihah. Nah, itu tadi harus minimal bisa didengar oleh dirinya sendiri. Wa alla yatakhallalaha lan yen to ora nelan-nelani utawa nyela-nyelani utawa menyela-nyelani ing Fatihah apa zikir ajnabiyun kang liya. Jadi enggak boleh setelah bismillah kemudian diselingi atau dimasuki zikiran yang lain, itu enggak boleh. Harus ya Fatihah aja, enggak usah diselingi dikir yang lain. Itu tadi syarat-syaratnya bacaan Fatihah. Ada 10. Semoga kita dapat memahaminya, menghafalkannya.
sehingga sholat kita menjadi sempurna. Amin Allahumma amin. Faslun taiki ku fasal tasdidatul fatihati utawi piro-piro tasdide fatihah. Tadi disebutkan syaratnya bacaan surat al-fatihah itu harus menjaga tasdidnya. Tasdidnya harus dijaga. Nah, kemudian yang harus dijaga tasdidnya itu ada berapa? Di sini disebutkan tasdidatul fatihatu utawi piro-piro tasdid fatihah iku arba'a asyarota 14. Ada 14 tasdidnya. Banyak toh. Nah, ya harus diteliti. Yaitu bismillahi utawi tasdide bismillah iku fauqal lami ana dhuwure lam. Lafaz bismillah yaitu pada lafaz bismillah yang pertama kali. Itu kan ada tasdidnya, itu di atas lam ini. Di atas lam. Terus ar-rahmani utawi tasdide lafaz ar-rahman bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmannya iku fauqar ra'i ana dhuwure ra ning di atasnya ra. Jangan sampai berada di selain ra ini. 1 2 nanti kita hitung lagi. Ar-rahimi utawi tasdidi ar-rahimi iku fauqar ra'i ing dalem dhuwure ra malih. Alhamdulillah utawi tasdidi alhamdulillah iku fauqal lami ana dhuwure lam jalalah. Terus iku fauqal lamil jalalati ana dhuwure lam jalalah ini. Di sini lam jalalah ini. Rabbil alamina utawi tasdide Rabbil alamin iku fauqal ba'i ana dhuwure ba. Jadi tasdidnya lagi yaitu pada lafaz Rabbil alamina, di mana di atasnya ba ini. Ar-Rahmani utawi tasdide lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman yang bawahnya bukan Ar-Rahman di bismillah, kan ada Ar-Rahman lagi. Ar-Rahmanir-Rahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman utawi tasdide Ar-Rahman iku fauqar ra'i sama. Iku fauqar ra'i ana dhuwure ra. Ar-Rahim utawi tasdide Ar-Rahim iku fauqar ra'i ana dhuwure ra sama. Maliki yaumiddin utawi tasdide Maliki yaumiddin iku fauqad dali ana dhuwure dal, di atasnya dal ini. Dalnya lafaz ad-din ini tasdid. Ya, harus teliti. Kemudian iyyaka na'budu utawi tasdide iyyaka na'budu, kalimat iyyaka na'budu iku fauqal ya'i ana ing dhuwure ya di sini. Ya ta, ya ini atasnya ada tasdid. Wa iyyaka nasta'inu utawi tasdide wa iyyaka nasta'in iku fauqal ya'i ana ing dhuwure ya. Nah ini di atasnya ya sama. Ihdinas syiratal mustaqimah utawi tasdide ihdinas syiratal mustaqimah iku fauqas shadi ana dhuwure shad. Mana shot? Nah ini shot. Nah tasdid shot. Kemudian siratal ladzina utawi tasdid siratal ladzina iku fauqal lami ana ing dhuwure lam. Lam mana lam ini? Asyiratal ladzina. Kemudian an'amta alaihim utawi tasdid an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Terus utawi tasdid an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Iku fauqad dadi iku fauqad dadi ana ing dhuwure dot wal lami lan lam. 2 atasnya dot ini, kemudian atasnya lam ini. Ada 14. Coba kita hitung lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayatnya ada 7, tasdidnya ada 14. 7 kali 2, 14. Nah, itu harus dijaga tasdidnya, jangan sampai dikurangi. Kalau dikurangi waladhdallin, berarti kan mengurangi lam 1. Nah, itu enggak boleh. Nah, enggak memenuhi syarat. Kalau syaratnya enggak dipenuhi, syarat kan wajib. Kalau enggak dipenuhi berarti enggak sah Fatihahnya. Fatihahnya enggak sah. Fatihah itu menjadi syaratnya sholat, berarti sholatnya enggak sah. Itu urutannya. Jadi sekuat tenaga kita upayakan dijaga. Faslun taiki kuona anggit fasal, ibaratnya fasal yusanu dan sunatake apa raf'ul yadaini, ngangkat tangan luru. Fi arbaati mawadi'a, ing dalem patang panggonan. Jadi ketika sholat mengangkat tangan ketika membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, itu ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Apa aja? Inda takbiratul ihrami, rupane ing dalem nalikane takbiratul ihram 1. Allahu Akbar itu dengan angkat tangan. Apa hukumnya? Yusanu, disunatkan. Jadi kalau enggak mengangkat tangan, jangan dipermasalahkan, sunnah. Atau mengangkat tangannya enggak sama dengan kamu, dengan yang lain enggak sama. Kok segitu, cuma diangkat sedikit, itu agak banyak dan lain sebagainya. Itu jangan dipermasalahkan. Sunnah, cuma ngangkat tangannya aja sunnah. Berarti diangkat aja itu sudah sunnah. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane rukuk. Ketika mau rukuk setelah baca surat, itu juga disunatkan mengangkat tangan. Wa indal i'tidal lan ing dalem nalikane i'tidal, ketika bangun dari rukuk kan namanya i'tidal, itu juga disunatkan mengangkat tangan. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg ketika berdiri, minat tasyahudi, saking tasyahud al awali kang awal. Setelah 2 rakaat kan tasyahud awal, duduk lama itu ketika berdiri ya juga disunatkan mengangkat tangan. Kalau setelah sujud, rakaat yang masuk ke rakaat yang kedua, itu tidak disunatkan. Karena apa? Karena gerakannya itu banyak. Mulai dari sujud sampai berdiri itu termasuk memakan atau mengerahkan gerakan yang banyak. Jadi tidak disunatkan mengangkat tangan. Kalau setelah tasyahud itu kan setelah sujud duduk kan sudah kepotong. Berarti kan dari duduk berdiri kan enggak terlalu banyak. Makanya dari situ masih disunatkan untuk mengangkat tangan. Faslun taiki kuana anggit fasal. Ibaratnya fasal surutu sujudi utawi pira-pira syarate sujud setelah baca surat Fatihah kemudian rukuk. Kalau rukuk enggak dijelaskan begitu banyak, langsung ke sujud. Syaratnya sujud berapa? Iku sab'atun 7.
Ayas juda rupana yen ta sujud sapa wong ala sabati a'dha ing atase 7 anggota badan 7 itu harus terlibat dalam sujud itu. Wa antakuna lan yen ta ana apa jabhatuhu bathuke utawa jidatnya wong ana iku maksufatan den buka, harus kebuka, jangan sampai terhalang. Wa tahamulu lan metelaken netepne jentusne atau menetapkan atau menekankan birosi kelawan sirahe wong. Birosi kelawan sirahe wong. Jadi ketika sujud jidatnya itu menyentuh ke bumi atau ke tempat sujud itu ditekan oleh sirah. Itu syaratnya. Wa adamul huwiyi lan ora anane temurun li ghairihi krana liyane sujud. Wa adamul huwiyi lan ora anane temurun li ghairihi krana liyane sujud. Wa alayas judalan yen ta ora sujud sapa wong ngalasai ing atase wiji-wiji. Yataharaku kang obah apa syek biharokatihi sebab obahe wong. Biharokati sebab obahe wong wa adamul huwyi li ghairihi. Jadi ketika menurunkan kepala itu hanya untuk sujud, jangan ke lain sujud. Terus wa ala sujud ala syai'in. Jadi ketika sujud itu jangan sampai berada di atas sesuatu apapun yang dipakai. Yang sesuatu itu tadi ketika orang tadi atau musolli itu bergerak, barangnya tadi ikut bergerak. Contoh serban, songkok, itu kan ikut bergerak. Itu enggak boleh menghalangi sujud. Wartifa'u asafilihi lan ngluhurake pira-pira anggota ngisore wong. Anggota yang bawah apa? Bokong. Ngala aalihi ing atase pira-pira anggota ndhuwure wong. Sing dhuwur apa? Sirah, kepala. Kepalanya itu di bawah. Terus yang di bawah bokong itu harus lebih tinggi daripada kepala. Wat tumakninatu lan anteng, tumakninah fihi ing dalam sujud, itu syaratnya. Wat tumakninatu lan anteng fihi ing dalam sujud. Itu syarat-syaratnya sujud. Sujud pun juga ada syarat tersendiri, maka dari itu ya harus dipenuhi. 7 itu harus ikut terlibat dalam sujud. Khatimatun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.